Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Suranto, NIM 25170714. Dan nama saya Rizal Ali Angkarhab, NIM saya 24170704. Entrepreneur berjudul strategi menciptakan produk berbasis teknologi yang dibutuhkan pasar. Dosen pengampu Bapak Ilham Ganta Firansa, Sarjana Hukum MMSI Teknologi Informatika Fakultas Sains Teknologi Universitas Karimun. Teknopreneurship, strategi menciptakan produk berbasis teknologi yang dibutuhkan pasar. Di era digital bergerak cepat ini, teknopreneurship menjadi jembatan antara inovasi teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Presentasi ini akan mengupas tuntas strategi kunci dalam membangun produktif teknologi yang tidak canggih, tetapi juga relevan dan memiliki daya saing tinggi di pasar. Apa itu entrepreneur? Entrepreneur merupakan panduan dimasingkan antara teknologi dan kewirausahaan yang berfokus pada pengembangan produk dan layanan inovasi berbasis teknologi. Yang ini bukan sekadar tentang menciptakan teknologi baru, tetapi bagaimana teknologi ini dapat memberi solusi nyata bagi masalah yang dihadapi masyarakat, menciptakan nilai ekonomi. Fokus utama adalah pada inovasi yang mengubah cara untuk mengintegrasikan pekerja dan hidup. Tujuan utama adalah menciptakan nilai tambahan yang sindikasi melalui aplikasi teknologi, sekaligus menjawab dan bahkan menginvestasikan kebutuhan pasar. Entrepreneur tidak hanya seorang penemuan, tetapi juga seorang pemimpin bisnis mampu menginvestasikan inovasinya. Indonesia telah melahirkan banyak kisah sukses entrepreneur yang telah mengubah langkah ekonomi. Jika kita contohnya seperti Gojek, Tokopedia, Ruang Guru yang tidak hanya menyediakan layanan inovatif, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang memberdayakan banyak individu. Pentingnya riset pasar dalam teknopreneurship. 1. Memahami kebutuhan konsumen. Riset pasar yang mendalam adalah fondasi utama dalam teknopreneurship. Ini membantu kita mengidentifikasikan masalah nyata yang dihadapi konsumen serta memahami keinginan, ekspektasi mereka terhadap solusi produk yang dikembangkan berisiko tidak relevan atau kurang diminati pasar. Kedua, siklus inovasi cepat. Studi menunjukkan bahwa startup yang rutin melakukan riset pasar memiliki siklus inovasi yang jauh lebih cepat. Mereka mampu beradaptasi, melakukan literasi produk dan merespons perubahan tren dengan lebih gesit. Hal ini seringkali berujung pada pertumbuhan penggunaan yang signifikan, bahkan peningkatan hingga 25% dalam 6 bulan peluncuran. Ketiga, pendekatan design thinking. Riset pasar merupakan inti dari pendekatan design thinking yang menempatkan empati terhadap pengguna. Dengan menempatkan pengguna sebagai pusat pengembangan, kita dapat menciptakan solusi yang tidak hanya fungsional tetapi juga menyenangkan dalam mudah digunakan, user-centric. Proses riset pasar tidak berhenti setelah peluncuran produk. Ini adalah proses berkelanjutan untuk memahami dinamika pasar, preferensi konsumen dan strategi pesaing. Pengumpulan feedback secara terus-menerus memungkinkan produk untuk terus berkembang dan relevan seiring waktu. Strategi integrasi produk berbasis teknologi. Inovasi adalah entrepreneur bukan sekedar menciptakan sesuatu baru, tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik, lebih relevan. Ada beberapa strategi kunci untuk memastikan produk Anda sesuai dengan kebutuhan pasar. Pertama, fokuslah pada memecah masalah, yaitu identifikasi masalah, sertifikasi dihadapi calon pengguna. Produk yang paling sukses adalah produk yang secara efektif menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan efisien dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, identifikasikan mulai teknologi ini. Memanfaatkan teknologi mutasi seperti kecerdasan buatan seperti AI atau
IoT atau untuk memberi keunggulan kompetitif teknologi untuk memungkinkan Anda untuk menawarkan fitur-fitur unik yang sulit ditiru persaingan. Yang ketiga, pengembangan kelanjutan. Lingkungan teknologi yang selalu berubah tetaplah mengikuti pengembang tren dan teknologi baru untuk memastikan produk-produk Anda yang tetapi relevan kompetitif. Pengelolaan modal dan model bisnis yang efektif. Pengelolaan modal cermat, setiap terus modal adalah berharga. Fokus pada probabilitas jangka panjang dan efisiensi operasional. Buat proyeksi keuangan yang realistis. buat proyeksi keuangan yang realistis. Dan alokasikan dana secara strategis dan alokasikan dana secara strategis untuk riset, perkembangan pemasaran dan operasional. Diversifikasikan pendanaan. Jangan bergantung pada suatu sumber pandangan, jelajah berbagai opsi seperti angel investor, venture capital atau crowdfunding. Setiap sumber memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda. Pilih yang paling sesuai dengan tahap perkembangan bisnis Anda. Model bisnis berkelanjutan. Rencana model bisnis yang jelas dan berkelanjutan, misalnya SaaS, premium, langganan, iklan atau model transaksi. Model bisnis yang tepat akan memastikan aliran pendapatan yang stabil dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sejarah mencatat banyak pendiri perusahaan teknologi besar yang sukses karena visi jangka panjang dalam pengelolaan modal dan pengembangan modal bisnis. Jeff Bezos, pendiri Amazon, adalah contoh klasik yang memulai Amazon dengan fokus pada investasi jangka panjang dalam infrastruktur dan pengalaman pelanggan, bahkan jika itu berarti mengorbankan probabilitas jangka pendek. Pendekatan ini akhirnya membuahkan hasil luar biasa, menjadikan Amazon raksasa komersi global. Pemasaran digital untuk produk teknologi. Poin pertama adalah mempower media sosial, membangun kehadiran yang kekuatan platform media sosial yang relevan dengan target pasar Anda. Guna konten visual menarik untuk integrasi berlangsung dan kampanye yang relevan untuk membangun komunitas dan meningkatkan kesadaran merek. Poin kedua adalah optimasi SEO. Pastikan produk Anda mudah ditemukan di mesin pencarian. Lakukan optimasikan mesin pencarian pada situs website atau aplikasi Anda untuk meningkatkan lebih tinggi. Ini adalah sedikit jangka panjang yang menghasilkan lalu lintas original. Jika kita bertarget integrasi pada iklan digital berbayar Google ADS, Facebook ADS, Instagram ADS. Dengan target audiens yang sindikasi yang memungkinkan Anda menjangkau calon pelanggan yang paling relevan dengan produk Anda. Adaptasi dan skalabilisasi bisnis teknologi. Adaptasi konstan. Dunia teknologi bergerak dengan sangat cepat. Kemampuan untuk beradaptasi terhadap tren baru, perubahan kebutuhan konsumen dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Jangan pernah puas dengan status quo. Bangun tim solid. Tim adalah aset terbesar Anda. Rekrut individu yang tidak hanya memiliki keahlian teknis tetapi juga kemampuan adaptasi, kreativitas dan visi yang selaras. Tim yang solid akan menjadi tulang punggung dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Ekspansi pasar global. Jangan batasi diri pada pasar lokal. Dengan sifat teknologi, rencana ekspansi ke pasar internasional sejak awal. Pahami budaya dan regulasi pasar yang berbeda untuk sukses secara global. Salah satu contoh paling inspirasi dalam hal adaptasi dan skalifikasi adalah Jack Ma dengan Alibaba. Dari awal, Jack Ma memiliki visi untuk tidak hanya mendominasi pasar Tiongkok tetapi juga menargetkan pasar global.
dia membangun infrastruktur yang kuat dan tim yang adaptif, memungkinkan Alaba untuk berkembang dari from e-commerce kecil menjadi raksasa teknologi global dengan berbagai link bisnis, dari keuangan hingga logistik. Langkah praktis menciptakan produk teknologi yang dibutuhkan pasar. 1. Poin pertama adalah indikasi peluang dan tren. Memulai dengan mengamati pasar, mencari masalah yang belum memecah dan memahami tren teknologi terbaru, misalnya seperti AI, website, dan kelanjutan. Peluang bersaing seringkali tersembunyi dalam masalah yang sehari-hari. Poin kedua adalah riset dan pasar mendalam. Validasi ide dan Anda, riset pasar yang kontroversi, lakukan wawancara, survei, analis kompetitor. Pastikan ada permintaan yang kuat dengan untuk solusi Anda yang tawarkan. Poin ketiga adalah kembangkan prototipe dan uji coba. Buatlah prototipe secepat mungkin. Ini tidak hanya sempurna tetapi harus profesional. Uji coba dengan sekelompok kecil pengguna untuk mendapatkan umpan baik awal yang berharga. Poin keempat adalah integrasi pencempurnaan. Gunakan perspektif dari pengguna untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan produk Anda. Proses ini kelanjutan penting untuk menciptakan produk yang benar-benar dicintai pasar. Rancangan model bisnis dan pemasaran. Setelah produk ini siap, susunan model bisnis yang menjelaskan tentang bagaimana Anda akan menghasilkan pendapat, mengembangkan strategi pemasaran digital efisien yang menjangkau target audiens. Poin ke-6 adalah kelola modal sumber daya. Manajemen keuangan yang bijak sangat penting. Alokasikan sumber daya secara efisien, pantau pengeluaran dan cari peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Contoh produk teknologi potensial di pasar Indonesia. 1. Aplikasi mobil Moliguna. Pasar e-commerce, edukasi dan hiburan di Indonesia terus tumbuh. Aplikasi yang menawarkan pengalaman penggunaan mulus, personalisasi dan solusi praktis memiliki potensi besar. Kedua, platform Health. Solusi finansial pembayaran digital, pinjaman online, dan kesehatan teknologi. Telemedicine, manajemen rekaman medis sangat dibutuhkan untuk akses layanan yang lebih mudah. Ketiga, launching smart living. Perangkat lot untuk smart home, misalnya lampu pintar, kunci pintar, dan agresif. Sensor pertanian, irigasi otomatis menawarkan efisiensi dan kenyamanan yang diminati. Keempat, produk digital user-centric. Produk digital yang mengutamakan pengalaman penggunaan UX dan menyediakan solusi praktis untuk masalah sehari-hari akan selalu menemukan tempat di hati konsumen. Potensi pasar Indonesia yang besar dan penetrasi internet yang tinggi menciptakan lingkungan subur bagi teknohopner untuk mengembangkan solusi inovatif. Kuncinya adalah memahami karakteristik untuk pasar lokal dan membangun produk sesuai dengan kebutuhan dan budaya pengguna Indonesia. Jadi kesimpulannya, entrepreneur bukan hanya tentang masa depan, tetapi tentang menciptakan masa depan itu sendiri. Ini adalah kunci inovasi yang daya saing tak terganti dengan era digital. Kunci sukses untuk entrepreneur adalah inovasi teknologi, mempamerkan teknologi yang canggih untuk solusi relevan. Poin kedua adalah riset dan pasar mendalam, memahami dengan memvalidasikan kebutuhan konsumen. Poin ketiga adalah mengolah modal cemas, alokasikan dana untuk efisien untuk pertumbuhan kelanjutan. Poin keempat adalah pemasaran digital efisien, strategi jitu untuk menjangkau dan menarikkan audiens. Poin kelima adalah langkah awal Anda. Mulailah dengan ide tepat dan berasal dari masalah nyata. Lakukan validasi pasar secara cemas dan persiapan untuk terus beradaptasi dengan dinamika yang ada. Mari kita bersama-sama menciptakan produk teknologi untuk bukan hanya tercanggih secara profesional, tetapi juga hanya dibutuhkan dan menciptakan oleh pasar.
Masa depan ada di tangan para entrepreneur yang berani berinovasi dan memberi dampak positif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam menyampaikan. Sekian, terima kasih.